Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Pak. Bapak absen terlebih dahulu ya anak-anak ya. Dimas Raditya ada nggak? Hadir, Pak. Oke. Nadine Wilya Zahra? Hadir, Pak. Suara Bapak kedengaran anak-anak? Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita di pagi hari ini, pada kesempatan di hari ini, kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaannya masing-masing. Siapa yang mau memimpin doa anak-anak? Saya, Pak. Baik, silahkan Dimas. Mari teman-teman, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk memotivasi kita agar tetap semangat dan antusias sepanjang kegiatan pembelajaran, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Anak-anak, Bapak jadi teringat nih beberapa hari yang lalu, ketika Bapak sedang berolahraga, Bapak melihat seekor kucing terjatuh ke dalam selokan. Kemudian Bapak menolongnya. Nah, apa yang Bapak lakukan tersebut atau perbuatan tersebut termasuk sikap baik atau sikap buruk ya anak-anak? Sikap baik. Nah, sikap dan perbuatan baik tersebut adalah materi yang salah satu materi yang akan nanti kita bahas di kesempatan pada pertemuan hari ini. Sebelum masuk ke materi pembelajarannya, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran untuk hari ini. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, melalui kegiatan mengamati penjelasan materi tentang penerapan nilai-nilai Pancasila terhadap hewan, peserta didik dapat mengaitkan sikap baik manusia terhadap hewan dengan penerapan sila Pancasila dengan benar. Kemudian, garis besar kegiatan pembelajarannya, yang pertama adalah mengamati penjelasan materi, kemudian yang terakhir akan kita lakukan evaluasi. Kemudian, yuk kita sama-sama fokus untuk mendengarkan penjelasan dari Bapak. Jangan masuk ke materi yang pertama, yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila terhadap hewan. Nah, yang pertama sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa. Contoh penerapan nilai-nilai Pancasilanya apa? Menyadari semua makhluk hidup termasuk hewan adalah ciptaan Tuhan. Nah, sila yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sikap-sikap kita yang bisa kita lakukan itu apa aja? Itu adalah memperbolehkan teman merawat dan menyayangi hewan bersama-sama. Nah, berikutnya kita akan menyaksikan nih tayangan video pembelajaran tentang perilaku baik manusia terhadap hewan. Yuk, kita sama-sama saksikan video pembelajaran perilaku baik manusia terhadap hewan. Bagi anak yang baik, kita tidak boleh menyakiti hewan yang tidak mengganggu kita. Kita bisa berlaku baik terhadap hewan seperti memberinya makan, memberinya minum, dan mengobati hewan yang terluka. Anak, setelah tadi menyaksikan tayangan video dan sebelumnya mendengarkan penjelasan materi tentang penerapan nilai-nilai Pancasila terhadap hewan, ada nggak yang mau ditanyakan anak-anak? Tidak, Pak, sudah jelas. Tidak. Kalau sudah jelas, yuk kita sama-sama menyiapkan LKPD 1. Sudah disiapkan belum LKPD 1-nya? Sudah. Sudah. Kalau sudah, nanti kalian kerjakan LKPD 1-nya ini dalam waktu 10 menit. Silakan dikerjakan anak-anak, semangat ya. Baik, anak-anak sudah selesai semua untuk LKPD 1 mengerjakannya anak-anak? Sudah, Pak. Setelah kalian mengerjakan LKPD 1, yuk presentasikan hasil pekerjaan kalian. Baik, untuk
yang mau presentasi LKPD 1 siapa, anak-anak? Saya, Pak. Oke, baik, Kak Irisa, silahkan. Kak Irisa dari Ramadania kelas 3A. Perhatikan tabel di bawah ini. Kaitkan perilaku baik manusia terhadap hewan dengan penerapan nilai-nilai sila Pancasila pada tabel di bawah ini. 5. Memperbolehkan teman merawat dan menyayangi hewan bersama-sama. Jawabannya penerapan Pancasila ke-5. Terima kasih. Untuk nomor 2, siapa yang mau presentasi? Ayo. Saya, Pak. Oke, silakan Gizia. Saya Kezia Naira Aisyah, kelas 3A. Nomor 2, perintahnya adalah tuliskan 5 sikap manusia yang menunjukkan perilaku baik terhadap hewan dalam kehidupan sehari-hari. 5. Merawat dan membawa ke dokter hewan jika sedang sakit. Tepuk tangan buat Kezia dan Kak Irisa. Anak-anakku, nah, untuk lembar kerja peserta didik 1, LKPD 1-nya yang sudah diisi, kamu foto sekarang ya anak-anak, kemudian kamu kirimkan fotonya ke WhatsApp grup. Tadi kan kita sudah belajar tentang sikap baik manusia terhadap hewan ya, yang berkaitan dengan penerapan sila Pancasila. Nah, anak-anak, saat kita menolong hewan atau makhluk hidup yang lain, kita itu sama saja sedang melakukan tukar-menukar bantuan dan kebaikan. Nah, tukar-menukar bantuan tersebut sama saja dengan sifat pertukaran pada perkalian yang akan kita bahas kali ini. Nah, kita fokus kembali untuk mengamati penjelasan dari Bapak. Kita lihat di sini, sifat komutatif atau pertukaran pada perkalian. Nah, ini perkalian dua bilangan akan memberikan hasil yang sama walaupun posisi kedua bilangan tersebut ditukar. Sifat komutatif perkalian itu dapat dituliskan dengan rumus. Ada rumusnya, Pak? Ada. A dikalikan B sama dengan B dikalikan A. Kemudian untuk sifat komutatif pertukaran pada perkalian ini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Tidak. Nah, lanjutkan ke materi yang berikutnya. Nah, materi berikutnya adalah soal cerita sifat pertukaran pada perkalian. Pertanyaannya, Pak Rahmat mempunyai 6 kandang di samping rumahnya. 6 kandang tersebut berisi masing-masing 10 ekor ayam. Berapakah jumlah seluruh ayam Pak Rahmat yang ada di kandang? Nah, artinya apa anak-anak? Ketika tadi kandang dikalikan ayam menghasilkan jawaban 60, kemudian ayam dikalikan kandang menghasilkan jawaban 60, maka antara yang pertama dengan yang kedua menghasilkan jawaban yang sama. Oke. Untuk soal cerita sifat pertukaran pada perkalian dan rumus sifat pertukaran pada perkalian, ada yang mau ditanyakan nggak anak-anak? Tidak. Kita masuk ke LKPD 2. Dua soal ini bisa kalian kerjakan dalam waktu 10 menit. Silakan dikerjakan anak-anak. Baik anak-anak, untuk LKPD 2-nya sudah selesai mengerjakan? Sudah, Pak. Untuk LKPD 2-nya yang telah diisi, siapa yang mau presentasi ya? Saya, Pak. Oke, silakan. Saya Muhammad Isam Firdaus dari kelas 3A. Saya akan mempresentasikan LKPD 2 tugas nomor 1. Buktikan bahwa hasil perkalian bilangan di bawah ini sama. Soal yang pertama, 7 dikali 5 sama dengan 5 dikali 7. Jawabannya, 7 dikali 5 sama dengan 35. Dan 5 dikali 7 sama dengan 35 juga. Terbukti benar. Terima kasih. Untuk yang nomor 2, siapa yang mau presentasi anak-anak? Saya, Pak. Oh baik, silakan Nadifa. Saya Nadifa Tisha Fayola, kelas 3A. Kerjakan soal cerita di bawah ini dengan menggunakan sifat pertukaran pada perkalian.
Pak Taufik mempunyai 7 kolam ikan peliharaan. 7 kolam tersebut berisi masing-masing 5 ekor ikan gurame. Berapa jumlah dari keseluruhan ikan gurame yang dipeliharaan Pak Taufik di kolam? Jawabannya adalah 7 kali 5 sama dengan 5 kali 7, karena jika bilangannya ditukar, hasilnya tetap sama. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Yuk, tepuk tangan buat Nadifa. Luar biasa nih. Untuk LKPD 2-nya, seperti tadi LKPD 1, setelah selesai dikerjakan, silakan kalian foto. Kemudian kalian kirim ke WhatsApp grup. Sudah kita pelajari dari awal sampai dengan akhir, gitu kan. Ada yang mau menyimpulkan materi untuk kesempatan pada pagi hari ini? Saya, Pak. Oke, silakan Nadine. Nama saya Nadine Wilia Zahra dari kelas 3A. Saya akan mau membacakan kesimpulan materi ini. Dalam kehidupan sehari-hari, sikap baik manusia terhadap hewan dapat dikaitkan dengan penerapan sila Pancasila. Kesimpulan yang lain adalah kita dapat menggunakan rumus sifat pertukaran pada perkalian untuk menyelesaikan masalah pada saat cerita yang berkaitan dengan sifat pertukaran pada perkalian. Terima kasih. Baik, wah luar biasa nih kesempatan pada pagi hari ini anak-anak semuanya, semangat. Yuk, kemudian pertanyaan Bapak kepada kalian semua, pembelajaran pada pagi hari ini seru nggak anak-anak? Seru, Pak. Untuk selanjutnya apa Pak? Kita lihat di sini. Ada apa ya selanjutnya? Wah, ada soal evaluasi. Soal evaluasinya sudah Bapak bagikan ya di grup WhatsApp ya. Iya, Pak. Sekarang anak-anak mengerjakan soal evaluasi dalam waktu 10 sampai dengan 15 menit. Ya anak-anak ya, silakan mulai mengerjakan soal evaluasi. Semangat ya anak-anak, yuk mulai mengerjakan. Baik anak-anak, sudah selesai mengerjakan evaluasinya anak-anak? Sudah, Pak. Baik, sudah. Jangan lupa nih anak-anak, karena kondisi negara kita masih dalam keadaan pandemi COVID-19, untuk selalu menerapkan 5M. 5M itu apa sih Pak? Nah, 5M itu yang pertama apa? Mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, kemudian memakai masker, kemudian menjauhi kerumunan, dan yang terakhir adalah mengurangi mobilitas. Kemudian yang berikutnya, jangan lupa anak-anak, untuk pembelajaran selanjutnya, untuk membaca pembelajaran ke-6 yang menjadi pembelajaran untuk materi selanjutnya. Nah, untuk mengakhiri kegiatan kita pada kesempatan di pagi hari ini, marilah sama-sama kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaannya masing-masing. Untuk doa penutup, siapa yang mau memimpin? Saya, Pak. Baik, silakan Zainal. Mari teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti kegiatan pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata Bapak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.